Bayi yang dibawa suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Namirah, sayang, sini cepat, teriak Mas Arya dari luar. Aku yang merasa penasaran, kenapa suamiku teriak-teriak langsung berlari mendekatinya. Ada apa mas? Kenapa kamu teriak-teriak? Kenapa? Tanya aku panik. Lihat sayang, apa yang kubawa pulang? Ucap Mas Arya sembari memperlihatkan sesuatu yang ada di gendongannya. Tak hanya bayi, ada juga tas lempang yang cukup besar tergantung di pundak Mas Arya. Anak siapa mas? Tanyaku dengan antusias. Aku terharu, karena di otakku saat itu langsung berpikir bahwa bayi itu adalah anugerah yang diberikan kepada kami. Aku gak tahu sayang, dia anak siapa. Aku menemukannya di pinggir jalan. Tadi aku mendapatinya di dalam kardus, dan di samping kardusnya ada tas ini, makanya aku bawa pulang. Bayi ini tadi menangis, aku kasihan, aku tidak tega. Makanya aku langsung bawa dia pulang. Kita rawat dia ya sayang. Kita kan sudah lama menunggu kelahiran buah hati. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa kita selama ini. Ucap Mas Arya dengan matanya yang berkaca-kaca. Aku pun ikut terharu. Aku ikut merasa bahagia. Pemikiranku sepemikiran dengan Mas Arya. Mungkin inilah takdir untuk kami. Ku ambil bayi itu dari gendongan Mas Arya. Ku gendong dengan lembut dan hati-hati. Karena aku belum pernah merawat bayi sekecil ini. Karena ini sudah malam sekitar jam 10. Ku ajak Mas Arya untuk masuk. Tapi aku sedikit merasa heran. Karena di dalam tas itu tak hanya baju-bajunya saja. Kupikir tadi ada selimut dan beberapa baju bayi. Tapi ternyata di dalam tas itu cukup lengkap isinya. Bahkan susu kotak sudah disediakan sebanyak 3 kotak. Susu formula yang bertuliskan untuk usia bayi 0-6 bulan. Aku sedikit merasa bingung dan aneh. Kenapa kalau orang mau buang bayi, sampai susu kotaknya sudah disediakan segala? Atau mungkin sebenarnya ibu dari bayi ini tidak sejahat itu, makanya dia membelikan susu kotak juga. Aku ingin mengungkapkan keraguan dan keanehan ini pada Mas Arya, tapi kuurungkan sebab aku lupa. Karena terlalu bahagia bisa merawat seorang bayi. Tak lama kemudian bayi itu menangis, sepertinya dia lapar. Dengan cekatan, aku segera membuatkan susu. Tak lupa aku membaca petunjuk berapa takaran yang harus aku buat. Awalnya aku panik karena aku belum punya botol susunya, sebab dari tadi di dalam tas tidak kutemukan. Namun dari arah luar, entah Mas Arya dari mana, kulihat di tangannya membawa botol susu dengan ukuran kecil. Sayang, kamu lagi cari ini ya? Tanya Mas Arya sembari melihat ke arahku. Iya mas, kok kamu tahu? Kamu dari mana? Kamu baru beli ya? Tanya aku bertubi-tubi. Iya, tadi karena aku lihat di tasnya tidak ada botol susu, makanya aku langsung keluar dan membeli ini. Ucap Mas Arya menyerahkan botol kecil itu padaku. Alhamdulillah, kamu memang benar-benar ayah siaga mas. Baru saja kamu mendapatkan bayi, tapi kamu sudah tahu apa saja yang bayi perlukan. Ucapku memuji suamiku. Aku merasa bahagia sekali. Apalagi melihat raut wajah suamiku yang terlihat sangat bahagia. Aku menjadi semakin senang. Beberapa menit kemudian, susu buatanku sudah siap. Aku segera memberikannya pada bayi itu. Aku belum tahu siapa namanya, jadi aku belum bisa memanggilnya. Hingga akhirnya, 1 botol susu itu habis. Sepertinya bayi itu sudah kekenyangan, dan Mas Arya menimang-nimangnya dengan pelan. Tak lama kemudian, bayi itu tertidur dengan nyenyaknya. Mas Arya meletakkan bayi itu di atas kasur kami. Tak lupa, di sekelilingnya, kuletakkan selimut, agar dia merasa lebih hangat dan nyaman. Mas, siapa nama bayi ini mas akan kita beri? Aku belum tahu mas, aku juga belum nyari. Ucapku pada Mas Arya. Gimana kalau kita kasih nama Bastian aja sayang? Ucap Mas Arya sembari tersenyum sumringah. Bastian? Nama yang bagus. Boleh mas, aku setuju. Jawabku.
Akhirnya kami berdua sepakat memberi nama bayi laki-laki itu Bastian. Di tengah malam, aku terbangun dan terjaga karena mendengar bayi itu bergerak. Aku takut jika dia tidak nyaman atau menangis. Ternyata dia masih tidur nyenyak. Kupandangi wajah bayi itu dengan sangat senang. Aku merasa bahagia sekali. Akhirnya, setelah 8 tahun penantianku, aku bisa merasakan menjadi seorang ibu. Kuciumi dengan lembut pipi mungilnya. Aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tidak bisa lagi kuungkapkan dengan kata-kata. Aku sedikit kaget karena ternyata Mas Arya ikut terbangun. Suamiku itu memelukku dari belakang. Dia juga tersenyum ke arah bayi Bastian. "Mas, bagaimana kita mengatakan pada keluarga besar nanti?" Tanya aku pada Mas Arya. "Ya, kita katakan saja sesuai yang kuceritakan tadi malam. Karena memang kan begitu kenyataannya." Jawabnya dengan santai. "Iya sih Mas, semoga mereka bisa menerima ya Mas." Ucapku lagi. "Pasti sayang, pasti Bastian bisa diterima oleh keluarga besar kita. Pasti mereka juga ikut senang. Karena akhirnya orang tua kita bisa punya cucu." Jawab Mas Arya lagi. "Benar katamu Mas. Sebenarnya kan dari dulu mereka juga menyarankan agar kita mengadopsi anak saja. Cuman aku masih ragu. Tapi kita malah diberi anak dengan cara seperti ini. Alhamdulillah ya Mas." "Ya sayang, kamu benar. Rezeki tidak pernah kita duga dari mana arahnya, dari mana asalnya. Tugas kita menerima dan mensyukurinya, bukan begitu?" Ucap Mas Arya kemudian mencium keningku. Aku merasa nyaman dengan suasana seperti ini. Inilah yang kuharapkan sejak lama. Bermesraan berdua sembari memandangi anak kami. Akhirnya bisa terwujud juga. Kami pun tertidur lagi. Kami terbangun sekitar pukul 4 karena Bastian menangis. Ternyata dia mengompol. Aku segera mengganti popoknya yang memang tersedia di dalam tas. Cukup banyak popok yang ada di dalam tas itu. Sepertinya si ibu memang sudah mempersiapkan kelahiran anaknya. Tapi entah mengapa, setelah bayi ini lahir, malah dibuang. Apa yang membuat bayi ini dibuang orang tuanya ya? Apa dia hasil hubungan gelap? Batinku menerka-nerka. Tapi aku tidak peduli. Mau dari mana asalmu, bagaimana caramu hadir di dunia ini. Yang penting, kamu adalah rezeki terbesar untuk kami, nak. Batinku dalam hati, sembari mengganti popok Bastian dengan lembut. Pagi-pagi sekali, Mas Arya sudah bangun dan mengajak Bastian untuk berjemur. Bastian belum mandi, katanya berjemur dulu baru mandi nantinya. Aku menurut saja karena aku memang belum terlalu paham soal bayi. Kurang lebih setengah jam, Mas Arya mengajak Bastian berkeliling sambil berjemur di sekitar rumah. Mereka masuk, dan aku sudah mempersiapkan untuk mandi Bastian. Ini pertama kalinya aku memandikan bayi yang masih sangat kecil. Semoga tidak salah dan semoga Bastian nyaman tidak menangis. "Namirah, kamu yakin mau mandiin Bastian sendiri? Kamu gak takut?" Tanya Mas Arya. "Insya Allah Mas, aku coba ya. Kalau tidak dicoba kan tidak tahu," jawabku. "Ya sudah, hati-hati ya. Aku akan di sini membantumu," ucap Mas Arya. Kemudian ia menyiapkan handuk serta pakaian Bastian. Dengan pelan-pelan, aku memandikan Bastian. Kubasuh dengan lembut kulit Bastian. Bayi yang kuperkirakan baru beberapa hari dilahirkan itu, kini sudah bisa tersenyum. Dia terlihat sangat nyaman sekali aku mandikan. Alhamdulillah, usahaku tidak sia-sia. Karena sebelum memandikan Bastian tadi, aku sempat melihat tutorial di YouTube. Setelah selesai, aku segera menggantikan baju Bastian. Dia terlihat sangat bahagia sekali. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa menjadi ibu, meskipun belajar dadakan dengan cara seperti ini. Aku selalu bersyukur setiap apa yang kulakukan pada Bastian. Karena itu adalah anugerah dari Allah. Aku bisa merasakan menjadi seorang ibu. Setelah Bastian rapi, Mas Arya berniat mengajaknya keluar tanpa mengajakku. Aku sedikit bingung dan ragu kenapa bisa seperti ini. Ini kan masih pagi. Seharusnya setelah mandi, Bastian minum susu dan tidur. Ini kenapa malah mau diajak keluar? "Emang mau diajak kemana sih Mas?" Tanya aku. "Enggak mau kemana-mana kok. Cuma mau ajak keliling aja sebentar.
Nanti aku pulang lagi dan setelah itu kita ke rumah orang tua ya. Ucap Mas Arya kemudian segera menggendong Bastian dan mengambil kunci mobilnya. Bahkan saat itu Mas Arya belum mandi. Dan tak lama kemudian, sudah tak terlihat lagi mobil suamiku. Aku tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa mencegahnya. Semua itu terjadi begitu cepat. Sekitar setengah jam sampai 40 menit kemudian, Mas Arya sudah kembali lagi ke rumah dengan membawa Bastian. Aku menunggunya dengan cemas. Aku takut bayi itu menangis. Tapi setelah kulihat Mas Arya pulang, dia menggendong Bastian dalam keadaan tidur nyenyak. "Mas, kamu dari mana sih? Bastian belum minum susu. Kok malah diajak pergi? Seharusnya habis mandi dia minum susu dan tidur. Terus kenapa ini? Dia udah tidur, padahal kan belum minum susu. Pasti dia lapar, Mas." Ucapku bertubi-tubi bertanya pada Mas Arya. "Gak apa-apa, kamu tenang aja. Bastian udah tidur dengan nyenyak. Jangan diganggu ya. Nanti kalau dia bangun baru kasih susu." Ucap Mas Arya kemudian menidurkan Bastian di kasur. "Kamu tadi ajak Bastian kemana sih, Mas?" Tanya aku lagi masih penasaran. "Udah, kamu tenang aja. Lihat, bentar lagi ada sesuatu yang datang dan kamu tahu jawabannya." Jawab Mas Arya membuatku semakin penasaran. Tak lama kemudian terdengar suara mobil masuk ke halaman rumah. Ternyata itu mobil pickup yang terlihat di baknya membawa keranjang bayi. "Kamu belikan keranjang bayi untuk Bastian, Mas?" Tanya aku langsung pada Mas Arya. "Ya tentu saja dong. Tidak mungkin kan dia mau tidur di kasur kita terus. Kasihan." Jawabnya santai. Kemudian menyuruh sopir untuk menurunkan semua barang-barang yang Mas Arya beli. Tak hanya keranjang bayi saja, ada juga perlengkapan bayi lainnya. Mulai dari pampers, popok, baju, dan segala perintilan lainnya. Yang kupikir Mas Arya tidak akan kepikiran, tapi ternyata suamiku itu bisa memilih dan membelinya. Aku juga melihat kualitasnya sangat baik. Belajar dari mana suamiku semua ini? Kenapa dia bisa tahu? Gumamku dalam hati. Aku sebenarnya ingin bertanya, namun karena saking bahagianya aku lupa. Dan aku membantu Mas Arya menyusun semua barang-barang itu ke tempatnya. Ternyata Mas Arya juga membelikan lemari khusus untuk meletakkan baju-baju dan perlengkapan Bastian. Kini di dalam kamar kami, sudah tersusun rapi perlengkapan Bastian. Kami berdua merasa sangat lega sekali. Karena sudah bisa menjadi orang tua yang siaga, mempersiapkan semua keperluan Bastian. Hari demi hari berlalu, aku merawat Bastian dengan setulus hati. Namun seperti biasa, setiap pagi setelah Bastian mandi, Mas Arya mengajaknya keluar. Itu rutin ia lakukan sebelum Mas Arya berangkat bekerja, kemudian pulang lagi. Dan alasannya, dia mengajak Bastian membeli ini dan itu, karena setiap pulang, Mas Arya selalu membawa sesuatu. Tidak melulu perlengkapan Bastian, kadang juga membawa sarapan atau cemilan untukku. Aku merasa senang karena diperhatikan oleh Mas Arya. Meskipun kini sudah ada Bastian, tapi menurutku itu aneh, karena kenapa dia tidak mengajakku sekalian, supaya bisa jalan bareng. Karena merasa curiga, akhirnya hari ini, aku mengikuti Mas Arya kemana ia akan mengajak Bastian pergi. Aku seperti biasa berpura-pura mengizinkannya pergi membawa Bastian, dan tidak menunjukkan gelagat kecurigaanku. Setelah Mas Arya agak jauh, aku mengikutinya dari belakang menggunakan ojek yang sudah kupesan sejak tadi. Karena tidak mungkin aku membawa mobilku, pasti ketahuan oleh Mas Arya. Sekitar 15 menit perjalanan, mobil Mas Arya belok ke sebuah rumah yang cukup besar. Aku tidak tahu rumah siapa. Ya memang jaraknya tidak terlalu jauh, tapi aku tidak kenal. Karena yang namanya kompleks perumahan jarang sekali bersosialisasi. Kalau bukan teman atau keluarga dekat. Kami juga sudah memberitahu orang tua kami tentang kehadiran Bastian. Mereka merasa bahagia dan tidak masalah. Bahkan hampir setiap hari mertuaku dan orang tuaku bergantian mengunjungi Bastian, mengajaknya bermain. Dan kalau tidak salah ingat, ini hari ke-15 aku mengasuh Bastian. Aku mengendap-endap mendekati pagar rumah yang besar itu. Kulihat Mas Arya turun sambil menggendong Bastian. Kemudian, dari dalam rumah besar itu, keluarlah seorang wanita yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Kuperkirakan usianya sama sepertiku. Dia langsung mengambil alih Bastian dari tangan Mas Arya. Kemudian, duduk di kursi teras yang memang ada di sana.
Lalu, wanita itu menyusui Bastian. Aku sangat terkejut. Seketika mataku terbelalak, memastikan apakah yang kulihat ini benar atau tidak. Tapi memang itu yang terjadi. Cukup lama ia menyusui Bastian. Jantungku rasanya sangat deg-degan. Kenapa Mas Arya tidak jujur kalau memang dia mencarikan ibu susu untuk Bastian? Kenapa harus membohongiku? Aku tak bisa menahan lagi. Aku langsung mendekati mereka berdua. Mas Arya, panggilku dengan suara tinggi. Suamiku terkejut melihat keberadaanku. Namirah, jawabnya gugup. Maksudmu apa, Mas? Kamu mencarikan ibu susu untuk Bastian, tapi kamu tidak memberitahu aku? Tanya aku dengan ketus karena aku sangat kesal. Bukan gitu maksudku. Mas Arya terlihat sangat gelagapan sekali untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun tiba-tiba, keluarlah seorang wanita parubaya. Dia menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Loh, kok nggak diajak masuk aja suamimu, Dok? Ucap wanita itu sepertinya berbicara dengan perempuan yang sedang menyusui Bastian. Aku sangat bingung mendengar pertanyaan wanita tua itu. Kenapa dia menyebut Mas Arya suami wanita itu? Apa ini maksudnya, Mas? Jangan-jangan kamu menikahi wanita itu ya, Mas? Tanya aku dengan linangan air mata. Aku benar-benar sangat syok. Tak bisa lagi aku menahan air mata ini. Namirah, dengerin aku, bukan gitu. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Dengarkan penjelasanku dulu. Ucap Mas Arya agar aku mendengarkan penjelasannya. Tapi jujur, aku lebih percaya pada wanita tua itu daripada penjelasan suamiku. Namirah, duduk sini. Mas Arya menyuruhku duduk. Sementara wanita tua itu dibawa masuk oleh perempuan yang menyusui Bastian. Bastian pun masih berada di dalam gendongannya. Apa maksud semua ini, Mas? Aku bingung. Tolong jelaskan. Ucapku pada Mas Arya. Iya, dengarkan aku. Aku memang mencarikan ibu susu untuk Bastian. Sebab aku kasihan pada dia. Kalau dia harus minum susu formula terus, ya setidaknya dia mendapatkan ASI itu kan jauh lebih baik. Ucap Mas Arya mengawali penjelasannya. Ya Mas, aku bisa terima itu. Dan aku setuju ASI lebih baik daripada susu formula. Tapi sekarang yang menjadi masalah, kenapa kamu tidak jujur padaku? Kamu tidak meminta pendapatku dulu. Itu kan tidak susah, Mas. Dan aku pasti bisa mengerti kok. Ucapku kesal. Iya, Namirah. Maaf, aku salah. Tak seharusnya aku mengambil keputusan sepihak seperti ini. Jawab Mas Arya merasa bersalah. Aku berusaha untuk meredam emosiku. Karena tak ada gunanya. Kasihan Bastian. Tak lama kemudian, wanita yang menyusui Bastian tadi keluar. Mbak, sini Bastian. Pintaku padanya. Aku mengambil Bastian dari gendongan wanita itu. Alhamdulillah Bastian tidur dengan nyenyak. Mbak, kalau boleh tahu, anak Mbak perempuan atau laki-laki? Tanyaku pada wanita itu. Dia hanya diam, tidak menjawab pertanyaanku. Kamu jangan nanya gitu, sayang. Kasihan Mbak Dewi ini. Dia harus kehilangan anaknya. Mendengar pernyataan dari Mas Arya, aku langsung menatapnya penuh arti. Aku berharap dia menjelaskan apa penyebabnya. Namun aku tak enak untuk bertanya. Karena kasihan pada Mbak Dewi. Tapi akhirnya Mas Arya menjelaskan apa penyebabnya. Ya, anaknya Mbak Dewi ini meninggal karena terkena virus setelah dilahirkan. Jadi Mbak Dewi ini sedih banget. Terus gak sengaja waktu itu saat aku belanja ketemu sama Mbak Dewi. Dan dia menawarkan untuk menjadi ibu susu untuk Bastian. Awalnya aku ragu. Tapi mendengar kisah Mbak Dewi aku jadi gak tega. Lalu aku membiarkan dia menyusui Bastian. Aku merasa lega dengan cerita Mas Arya. Karena pikiran buruk itu akhirnya tidak terbukti. Awalnya aku sempat berpikir kalau Mbak Dewi ini adalah istri Mas Arya. Dan dia ibu dari Bastian. Tapi setelah mendengar ceritanya, aku jadi yakin kalau di antara mereka tidak ada hubungan apa-apa selain Mbak Dewi menjadi ibu susu untuk Bastian. Waktu demi waktu berlalu, aku masih merawat Bastian dengan sangat baik. Dan Bastian masih menyusu pada Mbak Dewi. Dan Mas Arya langsung yang mengantarkannya. Karena kalau pagi, aku memang sibuk membereskan rumah dan menyiapkan keperluan Bastian dan juga Mas Arya.
Jadi Mas Arya membantuku mengantarkan Bastian untuk disusui oleh Mbak Dewi. Sebenarnya aku ingin Mbak Dewi saja yang kesini, tapi itu tidak bisa Mbak Dewi lakukan karena ia harus menjaga ibunya yang sudah tua dan pikun. Ya, saat itu ibunya Mbak Dewi mengira kalau Mas Arya adalah suami Mbak Dewi. Padahal suami Mbak Dewi sedang merantau di luar negeri. Itu yang aku tahu cerita dari Mbak Dewi langsung. Waktu pun terus berlalu. Kini Bastian sudah berusia 7 bulan. Dia mulai belajar merangkak, merambah dinding. Karena anakku ini sangat aktif. Dia sepertinya ingin cepat berjalan, supaya bisa mengejarku dan juga ayahnya. Sesekali Bastian terjatuh dan menangis. Namun dia segera bangkit lagi. Aku sangat senang sekali dan terharu melihat semangat Bastian. Hari itu saat aku asik mengawasi Bastian, terdengarlah suara bel rumah berbunyi. Aku segera membukanya. Aku penasaran siapa yang datang. Ternyata Mbak Dewi. Aku mempersilahkannya masuk. Mbak Dewi langsung mencari keberadaan Bastian. Dan dia langsung menggendong anakku. Kemudian menyusuinya. Aku sebenarnya risih dengan pemandangan ini. Karena aku sudah pernah katakan pada Mas Arya, ingin berhenti menyusukan Bastian pada Mbak Dewi karena usianya sudah lebih dari 6 bulan. Bastian pun sudah mau makan, jadi menurutku susu formula saja sudah cukup. Karena tidak enak juga pada Mbak Dewi selalu merepotkan, sebab Mbak Dewi tidak mau dibayar. Dia tulus menyusui Bastian. Karena tak enak menegur, akhirnya aku biarkan saja. Dan setelah Bastian kenyang, dia dibiarkan lanjut bermain. Aku tidak banyak mengobrol dengan Mbak Dewi karena aku memang tidak pandai basa-basi dan Mbak Dewi sepertinya sama denganku. Kami pun hanya sesekali mengobrol, membicarakan tentang Bastian. Selebihnya ya diam saja. Malam harinya, aku mengatakan apa yang terjadi tadi siang pada Mas Arya. Dia terlihat terkejut. Jadi Dewi datang ke sini dan menyusui Bastian. Tanyanya memastikan. Iya Mas. Aku ingin melarang, cuman gak enak Mas, kasihan Mbak Dewi. Jawabku. Ya udah, nanti biar aku yang bicara sama dia ya. Iya Mas, bicara yang baik-baik ya Mas. Mungkin Mbak Dewi itu terlanjur sayang sama Bastian. Jadi dia begini. Ucapku lagi. Iya, aku ngerti, aku paham kok. Besok aku akan ngomong baik-baik sama dia. Keesokan paginya, kebetulan hari ini hari Minggu. Dan Mas Arya akan ke rumah Dewi untuk membicarakan supaya ia tak perlu lagi menyusui Bastian. Mas Arya pergi seorang diri karena katanya supaya Dewi lebih bisa mengerti. Aku hanya menunggu di rumah bersama Bastian. Tapi setelah 20 menit kepergian Mas Arya, aku baru ingat kalau popok Bastian habis. Dan aku berniat meminta tolong pada Mas Arya untuk membelikannya sekalian pulang nanti. Teleponku pun tak lama kemudian diangkat. Halo Mas, kamu udah sampai di rumah Mbak Dewi? Tanyaku pada Mas Arya. Iya, belum lama nyampai, jawabnya. Iya Mas, aku minta maaf ya harus menelponmu. Soalnya popok Bastian habis. Aku minta tolong sekalian nanti kalau pulang kamu belikan ya, ucapku pada Mas Arya. Ya sayang, nanti aku belikan. Kemudian terdengar suara ponsel seperti diletakkan. Tapi masih dalam keadaan terhubung ke ponselku. Aku mendengar percakapan yang membuatku sangat terkejut. Tapi aku gak bisa Mas jauh dari Bastian. Bastian itu anakku. Aku gak mau pisah sama dia. Aku sudah senang bisa setiap hari menyusuinya. Tapi sekarang kamu malah melarangku untuk menyusuinya lagi. Kamu tega Mas. Suara itu seperti suara Mbak Dewi. Aku lanjut mendengarkan percakapan mereka. Bukan gitu maksudku Dew. Aku gak mau Namira curiga nantinya. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, nanti ketahuanlah pernikahan kita ini. Aku mau kamu sabar. Aku pasti akan mempertemukan kamu dengan Bastian. Aku tidak mungkin akan menjauhkanmu dengan anak kita. Gak mungkin itu kulakukan. Terdengar Mas Arya menjawab ucapan Mbak Dewi. Aku benar-benar terkejut. Jantungku rasanya ingin copot. Jadi sebenarnya Bastian ini anak mereka. Aku langsung meletakkan Bastian di lantai yang tadinya aku menggendongnya. Ku berikan beberapa mainan kepada Bastian supaya dia main sendiri.
karena rasanya aku tidak sanggup lagi untuk menggendong Bastian. Seketika, rasa sayangku kepada Bastian berubah, entah menjadi perasaan apa. Aku terduduk lemas di lantai. Aku langsung berpikir, apa yang harus aku lakukan sekarang? Setelah aku pikir matang-matang, aku langsung menggendong Bastian dan kubawa ke rumah Mbak Dewi. Karena sampai sekarang Mas Arya belum juga pulang. Benar dugaanku, dia masih ada di sana. Ternyata mereka tadi mengobrol di teras. Mas Arya, Mbak Dewi, panggilku ke mereka berdua. Keduanya kompak menoleh. Mas Arya langsung berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan Mbak Dewi langsung menghapus air matanya. Tidak usah kalian tutup-tutupi lagi, aku sudah tahu semuanya. Ucapku kemudian menyerahkan Bastian pada Mbak Dewi. Ini Mbak, gendong Bastian, dia kan anakmu. Ucapku dengan suara bergetar. Karena mau bagaimanapun, aku sangat menyayangi Bastian. Dan sekarang aku harus merelakan, mengembalikan Bastian pada ibunya. Memanglah Mbak Dewi yang berhak untuk merawat Bastian, bukan aku. Ini Mbak, aku kembalikan. Yang seharusnya memang menjadi hakmu untuk membesarkan Bastian. Ucapku lagi. Namira, apa maksudmu? Kamu bicara apa? Ucap Mas Arya. Dia masih berpura-pura. Tidak terjadi apa-apa. Sudahlah Mas, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu kalau kalian sudah menikah dan Bastian adalah anak kandung kalian. Ucapku dengan tegas. Kamu tahu dari mana? Kamu jangan ngaco deh, jangan fitnah. Kini Mas Arya masih tetap saja mengelak. Sudahlah Mas, tidak usah berbohong. Kasihan Bastian. Seharusnya dia tumbuh bersama orang tuanya Mas, bersama kamu dan Mbak Dewi. Aku bukan orang tua kandungnya. Aku tidak berhak. Akui saja semuanya. Aku sudah tahu kok. Aku menunjukkan ponsel yang masih tersambung di sambungan telepon. Mata Mas Arya seketika melotot. Dia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku sudah tahu semuanya Mas dari mulut kalian berdua. Mas Arya langsung berlutut meminta maaf. Maafin aku Namira. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi aku hanya ingin punya anak. Maafin aku. Sudahlah Mas, semua sudah terlanjur. Dan sekarang aku mau kalian rawatlah Bastian sebagai orang tua kandung. Aku akan pergi. Aku tidak mungkin tega melihat wanita lain terluka karena anaknya aku ambil. Aku tidak mau menjadi wanita yang sejahat itu, Mas. Sudahlah, tidak usah pikirkan aku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku lebih baik berpisah daripada harus bertahan namun melukai orang lain. Aku pergi ya, Mas. Tolong jangan cari aku. Aku akan segera mengurus perceraian kita. Ucapku kemudian langsung pergi dari hadapan mereka berdua. Aku terakhir mencium Bastian. Aku tak bisa membohongi perasaanku kalau aku sulit berpisah. Namun, jalan ini harus kuambil agar mereka bisa bahagia. Aku tidak mungkin memisahkan ibu dari anaknya. Dan aku tidak mungkin bahagia di atas penderitaan orang lain.